Seberapa sering kita melontarkan penilaian tajam pada anak-anak kita? Dalam sekejap, satu tindakan atau keputusan bisa membuat kita terjebak dalam anggapan buruk. Namun jarang sekali kita meluangkan waktu untuk mendampingi mereka, mendengar masalah yang mereka hadapi, dan memahami perasaan mereka. Kita lebih cepat menghakimi daripada bertanya, lebih mudah memberi kritik daripada memberikan dukungan. Ini adalah realitas yang menyakitkan, namun harus kita akui jika kita ingin berubah menjadi orang tua atau pendamping yang lebih baik. Ketika kita hanya fokus pada kesalahan, kita kehilangan kesempatan untuk melihat potensi. Anak-anak bukanlah beban, mereka adalah generasi penerus yang perlu dibimbing. Tetapi di saat kritik dilontarkan tanpa memikirkan dampaknya, kita berkontribusi dalam menciptakan ketidakpastian dalam diri mereka. Dapatkah kita memikirkan kembali sikap kita? Atau akankah kita terus-menerus berada dalam siklus menghakimi tanpa memberi dukungan? Mari kita cermati lebih dalam tentang dampak dari penghakiman dan pentingnya mendampingi anak-anak kita dengan cara yang lebih positif dan konstruktif. Kita seringkali lupa bahwa di balik setiap tindakan anak terdapat alasan yang mendalam. Ini bukan sekadar masalah perilaku buruk atau kegagalan. Banyak dari mereka tengah berjuang dengan berbagai tekanan sosial, akademis, bahkan emosional. Ketika anak berbuat gaduh di kelas, mereka mungkin sedang berusaha menarik perhatian teman atau justru menyembunyikan rasa cemas yang sangat dalam. Pikirkan sejenak, berapa banyak dari kita yang meluangkan waktu untuk memahami latar belakang dari perilaku ini? Belum lagi, ada kalanya kita merasa lelah. Sebagai orang tua, kita berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan berbagai aspek kehidupan mereka. Kita merasa tertekan dan tak jarang, luapan emosi kita justru berujung pada unek-unek yang tidak produktif. Kita mengasuh mereka dengan cara yang sesuai dengan norma kita, tanpa menyadari bahwa setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda. Kita melewatkan kesempatan untuk berkomunikasi, untuk membangun hubungan yang lebih solid. Setiap kali kita terburu-buru memberikan kritik, sebenarnya kita sedang menutup pintu untuk mengerti lebih dalam dan menjalin kedekatan yang mereka butuhkan. Pada saat yang sama, kritik yang dilontarkan bisa membawa efek jangka panjang. Apa yang kita anggap sebagai pembelajaran, bisa jadi justru menjadi trauma. Ketika anak-anak mendengar kata-kata negatif mengenai diri mereka, kepercayaan diri mereka bisa berkurang. Mereka akan merasa tidak berharga, dan akhirnya akan mencari cara untuk membuktikan bahwa kritik itu benar. Siklus ini bisa berlanjut hingga dewasa. Apakah itu yang kita inginkan untuk anak-anak kita? Seringkali, kita harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ekspektasi kita tidak sesuai dengan realitas yang dialami anak. Kita ingin mereka menjadi sempurna, tetapi kita melupakan proses yang harus dilalui. Kita tidak menyadari bahwa kegagalan adalah bagian dari pembelajaran. Kita lupa untuk menghargai usaha, tidak hanya hasil. Padahal, menghargai usaha adalah cara mendukung anak untuk terus berbenah. Kita semestinya memberikan mereka ruang untuk belajar dan tumbuh, bukan hanya menilai hasil akhir. Seringkali kita terlalu menutup telinga untuk mendengar harapan dan impian mereka. Krisis identitas bisa terjadi jika kita terus-menerus melakukan penghakiman. Anak-anak yang merasa tidak didengar akan menemukan cara untuk mengekspresikan diri mereka dengan cara yang tidak sehat. Hal ini menjadi lingkaran setan yang sulit diputus. Kita harus mulai membuka mata dan mendengarkan dengan sepenuh hati. Kita perlu lebih peka terhadap apa yang anak-anak sampaikan, baik melalui kata-kata maupun tindakan mereka. Keterampilan sosial dan emosional yang dimiliki anak seringkali diperoleh dari pengalaman. Namun, jika kita tidak memberi mereka pengalaman yang positif, apa yang akan mereka pelajari?
Perlu adanya kesabaran untuk mendampingi mereka dalam memahami dunia yang kompleks. Puncak dari semua itu adalah bagaimana kita bisa menjadi pendengar yang baik, daripada menjadi penghakim yang hanya mengandalkan opini sempit. Kita mesti sadar bahwa dengan membangun relasi yang lebih positif, kita bisa membantu mereka mengembangkan kepercayaan diri dan cinta diri yang seharusnya menjadi fondasi mereka. Saatnya bagi kita untuk mengubah cara pandang. Mari kita menjadi mentor yang memberi ruang untuk eksplorasi dan pembelajaran, sebelum datang menegur dengan penilaian. Kita harus mendidik diri sendiri untuk lebih peka dan siap memberi dukungan pada saat yang dibutuhkan anak, bukan saat kita merasa perlu mengingatkan mereka pada kesalahan. Kita sering melihat anak-anak yang kesulitan di sekolah, dan langsung bereaksi dengan kritik. Misalnya, seorang mahasiswa yang terus-menerus menunda tugas. Alih-alih memahami latar belakangnya, kita hanya bertanya, "Kenapa kamu tidak mengerjakan tugasmu?" Tanpa tahu bahwa ia mungkin menghadapi berbagai stres, mulai dari masalah keluarga hingga tekanan teman sebaya. Saat kita berbicara tanpa mencoba masuk ke dalam dunianya, kita melewatkan banyak hal penting. Seharusnya, kita mencari tahu apa yang sebenarnya menghalanginya. Atau bayangkan seorang ibu yang lelah sepulang bekerja, namun masih harus memikirkan pekerjaan rumah. Di balik senyum yang ia pamerkan, ada kelelahan yang tak terukur. Kita bisa melihat betapa sulitnya hidup mereka. Namun, seringkali kita memberikan saran, seperti, "Kamu harus lebih disiplin." Bukankah itu malah menjauhkan kita dari kenyataan emosional mereka? Kita perlu mengingat bahwa mendengar adalah kunci untuk memahami, bukan sekadar berkomentar. Ketika kita mendorong mereka bercerita, kita membuka peluang bagi mereka untuk berbagi apa yang sebenarnya mereka rasakan. Kita juga bisa lihat perilaku anak-anak remaja yang berusaha terlihat dewasa, tapi justru membuat keputusan yang tidak baik. Kita langsung menghakimi tanpa berpikir bahwa mereka mungkin hanya merasa takut untuk berbagi perasaan dengan orang tua. Apakah kita memberi mereka ruang untuk berkomunikasi, atau hanya menanti untuk memberikan kritik? Seringkali, anak-anak justru membutuhkan bantuan kita untuk menjelajahi kemungkinan yang mereka punya. Jika kita berfokus pada memberikan dukungan, kita bisa mengubah perilaku mereka menjadi lebih positif. Ada juga kasus di mana anak-anak merasa terjebak dalam angan-angan mereka, hanya meraih mimpi yang tidak realistis. Saat kita melihat mereka tidak berusaha, kita tidak tahu jika dalam diri mereka terdapat rasa takut yang mendalam. Kita perlu lebih peka untuk memahami hal ini, bukan melulu memberikan nasihat yang dapat menghakimi mereka. Jika kita berupaya untuk membangun kepercayaan, anak-anak mungkin akan lebih jujur tentang apa yang mereka inginkan dan butuhkan. Kita harus siap menjadi penopang, bukan pengkritik. Dengan memberikan perhatian lebih pada anak-anak, kita bisa mencegah kesalahpahaman. Karena seringkali, apa yang kita proyeksikan bukanlah refleksi dari diri mereka, melainkan hasil dari penilaian kita sendiri. Kita perlu belajar untuk tidak terburu-buru menilai tindakan mereka, dan sebaliknya, memberikan ruang bagi mereka untuk bercerita. Dengan menghargai apakah mereka sudah berusaha, kita bisa memperkuat hubungan serta memperbaiki cara kita berinteraksi. Kita semua punya kisah yang bisa kita ceritakan. Pengalaman-pengalaman ini menjadi jembatan bagi kita untuk menyentuh hati mereka. Dengan berbagi cerita, kita dapat membuka komunikasi lebih dalam. Jadi, sebelum menghakimi, mari kita coba memahami apa yang sebenarnya sedang mereka alami. Dengan begitu, kita bisa menggali lebih dalam potensi serta talentanya yang mungkin selama ini terabaikan. Karena disinilah, keajaiban perubahan bisa terjadi, dan kita dapat melihat anak-anak kita tumbuh menjadi individu yang lebih kuat dan percaya diri.
Bayangkan sejenak, jika kita memberikan dukungan emosional yang lebih, anak-anak kita akan merasa lebih nyaman untuk bercerita. Mereka akan merasa bahwa kehadiran kita bukan hanya sebagai pengawas, tetapi sebagai pendengar yang setia. Keterbukaan dalam komunikasi ini akan membangun kepercayaan yang lebih dalam antara kita dan mereka, memungkinkan mereka untuk berkembang dengan dukungan positif. Jadi, mari kita berkomitmen untuk menjadi yang lebih baik dan meninggalkan pola pikir kritis yang hanya merugikan, menuju pola pikir positif yang mendukung. Mungkin kita sudah terlalu lama berada dalam siklus menghakimi tanpa menyadari dampaknya. Pada suatu malam, setelah diskusi panjang dengan anak, saya menyadari betapa akrabnya ia tidak hanya dengan kesulitan saat mengerjakan tugas, namun juga dengan keraguan yang selama ini dipendam. Dalam obrolan itu, ia mengungkapkan ketakutannya untuk gagal, dan dari pembicaraan itu, muncul kesadaran baru dalam diri kita. Kita perlu membangun hubungan yang lebih baik, dan saat ada kesempatan untuk mendengar, jangan sia-siakan. Ternyata, saat kita memberi ruang untuk mendengarkan, dampak yang ditinggalkan begitu mendalam. Kita tidak menyadari betapa banyak hal kecil yang bisa terungkap saat kita hanya mau mendengarkan. Justru, hal-hal yang terlihat sepele bisa menjadi pintu pembuka bagi komunikasi yang lebih hangat. Dari situ, muncul keinginan untuk memberikan dukungan lebih kepada mereka, dan mendorong mereka untuk berbicara lebih terbuka. Ketika mereka tahu bahwa kita peduli, mereka akan lebih berani untuk mengungkapkan harapan dan ketakutan mereka. Kesadaran ini mulai merubah interaksi kita sehari-hari. Dari yang semula kritis, kita menjadi lebih memahami. Setiap kali kita bertukar pikiran, ketegangan yang sebelumnya ada pelan-pelan menghilang. Tidak ada lagi kritik tanpa mendengarkan, karena kita telah menyadari bahwa setiap detik berharga. Langkah ini mungkin terasa kecil, tetapi efeknya menjadi monumental. Ketika anak merasa diterima dalam proses bicaranya, itu akan mengubah pandangan mereka tentang diri mereka sendiri dan lingkungan sekitar. Sebagai contoh, kita bisa lihat hubungan yang mulai terbangun lebih baik. Kita mulai melihat perubahan sikap, dan komunikasi menjadi lebih lancar. Perlahan-lahan, konflik yang dulu sering terjadi bisa diminimalkan. Setiap obrolan menjadi kesempatan untuk saling berbagi, dan setiap detik yang terlewat menjadi berharga. Untuk setiap penghakiman yang kita berikan, mari kita coba menggantinya dengan pertanyaan yang membangun. Dengan menjadikan komunikasi dua arah, kita membuka kemungkinan untuk saling mengerti. Dari titik itu, kita mengambil langkah ke arah yang lebih baik. Kebangkitan semangat dari titik balik menciptakan atmosfer yang lebih positif dalam hubungan kita. Ketika kita mulai belajar mendengarkan dengan sepenuh hati, kita juga sedang mengajarkan mereka bagaimana cara berkomunikasi yang baik. Siklus positif ini akan menciptakan perubahan yang jauh lebih baik tidak hanya bagi anak kita, tetapi juga bagi diri kita sendiri. Kita akan bersama-sama membangun pemahaman dan saling menghargai satu sama lain. Jadi, mari kita terus melanjutkan perjalanan ini sambil saling membantu untuk menjadi lebih baik dalam setiap langkah yang kita ambil. Dengan semangat yang terus tumbuh, kita bisa membangun masa depan yang lebih cerah dan penuh harapan dengan memupuk komunikasi yang saling menguatkan. Ketika kita membangun pemahaman yang lebih dalam, kita menciptakan ikatan emosional yang akan menguatkan hubungan. Jangan takut untuk berbagi perasaan kita, karena saat kita terbuka, kita juga meneladankan sifat kejujuran yang seharusnya ada di dalam diri mereka. Setiap usaha kecil yang kita lakukan untuk mendengarkan dan mengerti, akan menjadi benih perubahan yang besar di masa depan. Mari kita sambut setiap percakapan dengan antusiasme dan keterbukaan, karena inilah langkah menuju hubungan yang lebih kuat dan berkesinambungan di antara kita dan anak-anak kita.
Setiap anak berhak mendapatkan dukungan yang padu bertujuan. Sebagai orang dewasa, janganlah kita terjebak dalam pola pikir sempit. Melihat lebih ke dalam dan menjadikan mereka partner dalam dialog adalah langkah awal perubahan nyata. Merelakan kritik dan memulai dengan memahami merupakan langkah yang menyelamatkan bagi masa depan mereka. Tanpa kita sadari, cara kita berkomunikasi dapat menjadi penghalang atau jembatan bagi mereka. Kita tidak ingin anak-anak kita mengulang kesalahan yang sama, bukan? Mari kita beranjak dari situ dan jadikan setiap percakapan sebagai kesempatan untuk membangun bukan meruntuhkan. Jangan ragu untuk menyampaikan cinta melalui komunikasi yang empatik, berusaha untuk tidak menghakimi mereka. Kita bisa saja membuat kesalahan, namun kita dapat meminimalisir dampaknya bila kita lebih mempertimbangkan tiap kata yang diucapkan. Salah satu kunci untuk perubahan yang lebih baik ada pada cara kita berbicara dengan mereka di momen kritis, saat mereka sangat membutuhkan dukungan. Akhirnya, mari kita ingat bahwa sebagai pendamping, tanggung jawab kita adalah memastikan anak merasa diterima dalam proses pembelajaran hidup. Dengan mendampingi mereka, kita juga mendidik diri kita untuk menjadi lebih baik. Ketika kita mengambil peran aktif dalam mendukung, kita bukan hanya mengubah dunia mereka, tetapi juga menghadirkan angin segar untuk hubungan kita. Ingatlah, dukungan yang tulus tidak akan pernah sia-sia. Ini adalah langkah nyata menuju masa depan yang lebih cerah dan penuh harapan bagi anak-anak kita. Mari kita terus dorong diri kita untuk berkomunikasi dengan cara yang lebih baik. Jangan biarkan kritik membutakan hati kita dari kasih sayang yang seharusnya kita tunjukkan. Dengan bertransformasi menjadi pendengar yang baik, kita menciptakan ruang yang aman bagi mereka untuk berbagi. Inilah yang akan melahirkan keberanian dalam diri mereka untuk tetap berjuang. Setiap langkah kecil yang kita ambil bersama bisa membawa perubahan besar. Maka mari kita jaga semangat ini untuk masa depan yang lebih berdaya. Tak ada kata terlambat untuk mulai memperbaiki hubungan yang kita miliki dengan anak-anak kita. Kita bisa memulai perjalanan ini dari sekarang dengan komitmen dan ketulusan hati.